Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika selama perjalanan ini hatimu terasa lebih sunyi, lebih lembut, dan lebih sadar akan kehadiran Allah, jangan buru-buru mencari nama atau penjelasan. Makrifat rasa tidak ingin dipamerkan, ia hanya ingin dijaga. Ia bukan tentang menjadi tinggi, tetapi tentang semakin rendah di hadapannya. Teruslah hidup sebagai hamba, berjalan dengan tenang, beribadah dengan jujur, dan mencintai tanpa menuntut. Jika suatu hari rasa itu meredup, jangan panik. Kembalilah pada diam, pada zikir yang sederhana, pada hati yang berserah. Karena yang menyentuh langit bukan suara kita, melainkan getaran rasa yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Pintu awal makrifat rasa. Makrifat rasa bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap oleh pikiran yang terburu-buru. Ia tidak hadir ketika seseorang sibuk mengumpulkan dalil, istilah, atau perdebatan. Ia datang perlahan saat hati mulai lelah mengandalkan logika, dan jiwa mulai merindukan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Pada titik inilah seseorang mulai menyadari bahwa mengenal Allah bukan sekadar mengetahui tentangnya, tetapi merasakan kehadirannya dalam diam yang paling sunyi. Disinilah makrifat rasa mulai berdenyut, bukan sebagai ilmu, tetapi sebagai getaran halus yang menyentuh lapisan terdalam jiwa. Banyak orang tersesat bukan karena kurang belajar, tetapi karena terlalu percaya bahwa semua kebenaran bisa dimasukkan ke dalam pikiran. Padahal Allah tidak pernah meminta kita memahaminya sepenuhnya. Dia hanya meminta kita tunduk, hadir, dan jujur dalam rasa. Makrifat rasa tidak menuntut kecerdasan tinggi, melainkan kerendahan hati yang dalam. Ketika hati berhenti merasa paling tahu, saat itulah pintu makrifat mulai terbuka perlahan, seperti fajar yang tidak pernah datang dengan suara keras, namun mengubah seluruh langit. Makrifat rasa bekerja dengan cara yang tidak disadari. Ia tidak meledak seperti emosi, tetapi mengalir seperti arus tenang yang mengubah arah hidup. Tiba-tiba salat tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan perjumpaan. Zikir tidak lagi sekadar lafaz, tetapi napas yang menyambung jiwa dengan yang maha hidup. Bahkan diam pun menjadi ibadah, karena di dalam diam itu ada kesadaran bahwa Allah sedang memandang hati, bukan gerakan tubuh. Inilah rasa yang tidak bisa diajarkan, tetapi bisa dialami oleh mereka yang benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Pada tahap awal ini, seseorang akan mulai merasakan kegelisahan yang berbeda. Bukan gelisah karena dunia, tetapi gelisah karena jarak dengan Allah. Hati menjadi peka. Dosa terasa berat, bukan karena takut hukuman, tetapi karena rasa malu kepada Zat yang maha lembut. Inilah tanda bahwa rasa mulai hidup. Saat makrifat rasa menyentuh jiwa, seseorang tidak lagi sibuk menilai orang lain, karena ia terlalu sibuk membersihkan ruang batinnya sendiri, agar layak menjadi tempat turunnya cahaya. Bab pertama ini adalah undangan, bukan penjelasan tuntas. Undangan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pencarian luar dan mulai menengok ke dalam. Karena makrifat rasa tidak ditemukan di tempat jauh, tidak di puncak wacana, dan tidak di balik gelar. Ia bersemayam di hati yang mau diam, tunduk, dan jujur. Jika di dalam dadamu mulai muncul getaran halus saat mendengar ini, jangan abaikan. Bisa jadi, itulah panggilan pertama dari langit yang sedang mengetuk pintu rasamu. Bab 2. Saat rasa mulai mengalahkan akal. Ketika makrifat rasa mulai hidup, akal perlahan belajar untuk menepi. Bukan karena akal salah, tetapi karena ada wilayah yang tidak bisa disentuh oleh logika. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa akal hanyalah alat, bukan penentu kebenaran tertinggi. Ia seperti lampu kecil di tengah malam, berguna untuk melangkah, tetapi tidak pernah mampu menerangi seluruh langit. Maka saat rasa mulai bekerja, akal diajak untuk tunduk, bukan dimatikan, tetapi diarahkan agar tidak melampaui batasnya sendiri. Pada fase ini, muncul keheningan batin yang aneh namun menenangkan. Pertanyaan-pertanyaan besar tentang takdir, hidup, dan kematian tidak lagi menuntut jawaban cepat. Hati menjadi lebih sabar menunggu makna, bukan kesimpulan. Seseorang mulai merasakan bahwa kebenaran sejati seringkali hadir tanpa penjelasan,
seperti keyakinan yang tumbuh tanpa sebab yang bisa dirumuskan. Rasa ini tidak berteriak, tidak membantah, tetapi menetap dengan tenang, seolah berkata bahwa Allah sedang mendidik jiwa secara langsung. Makrifat rasa juga mengajarkan perbedaan antara mengetahui dan mengalami. Banyak orang tahu bahwa Allah Maha Dekat, tetapi sedikit yang benar-benar merasakan kedekatan itu. Ketika rasa mulai memimpin, ayat-ayat Al-Quran tidak lagi terasa jauh atau abstrak. Ia seakan berbicara langsung kepada kondisi batin, menegur tanpa menyakiti, mengingatkan tanpa menghakimi. Bahkan ujian hidup pun mulai dibaca sebagai bahasa kasih, bukan sekadar cobaan yang menyulitkan. Disinilah rasa membimbing jiwa memahami rahasia di balik peristiwa. Namun fase ini juga membawa kegoncangan halus. Ego merasa terancam, karena selama ini ia terbiasa berkuasa melalui kepastian dan penilaian. Saat rasa mengambil alih, ego mulai kehilangan panggungnya. Seseorang tidak lagi merasa perlu terlihat benar, tidak sibuk membuktikan keimanan, dan tidak tergoda merasa lebih suci. Justru muncul ketakutan yang lembut, takut jika hati kembali mengeras dan kehilangan kepekaan ini. Ketakutan ini bukan ketakutan duniawi, melainkan rasa khawatir kehilangan kedekatan dengan Allah. Bab ini adalah tentang belajar percaya pada bisikan yang paling sunyi. Saat hati terasa disentuh tanpa sebab yang jelas, saat air mata jatuh tanpa kesedihan, dan saat dada terasa lapang tanpa alasan duniawi. Itulah bahasa makrifat rasa. Jika engkau mengalaminya, jangan buru-buru menceritakannya. Simpan ia dalam diam, karena rasa yang paling dalam tidak pernah butuh pengakuan. Ia hanya butuh dijaga agar getaran yang mulai terhubung ke langit itu tidak kembali terputus oleh kesombongan akal dan hiruk-pikuk dunia. Bab 3. Getaran halus yang mengubah arah jiwa. Ketika makrifat rasa semakin menguat, perubahan tidak lagi terasa dramatis, tetapi pasti. Arah jiwa mulai bergeser tanpa paksaan. Hal-hal yang dulu mengejar perhatian, perlahan kehilangan daya tariknya. Bukan karena dunia menjadi buruk, tetapi karena hati telah menemukan sumber ketenangan yang lebih dalam. Pada fase ini, seseorang sering tidak sadar bahwa dirinya sedang berubah, sampai suatu hari ia menyadari bahwa reaksinya terhadap hidup tidak lagi sama. Rasa inilah yang bekerja diam-diam, membentuk ulang cara jiwa memandang segala sesuatu. Getaran makrifat rasa tidak datang sebagai suara, melainkan sebagai kesadaran yang lembut. Ia hadir saat engkau sendirian, saat tidak ada yang melihat, dan justru di sanalah ia paling jujur. Dalam kesendirian itu, muncul rasa diawasi tanpa tekanan, ditemani tanpa sentuhan. Hati mulai memahami bahwa Allah tidak hanya dekat ketika diminta, tetapi selalu hadir bahkan saat tidak disebut. Kesadaran ini menumbuhkan adab batin, sebuah sikap hormat yang lahir bukan dari aturan, tetapi dari rasa malu dan cinta yang menyatu. Pada tahap ini, ibadah berubah kualitasnya. Gerakan tetap sama, bacaan tetap sama, tetapi rasa di dalamnya berbeda. Ada keheningan di tengah sujud, ada getaran di balik zikir, dan ada ketundukan yang tidak dibuat-buat. Bahkan ketika lisan lalai, hati terasa enggan jauh. Inilah tanda bahwa makrifat rasa mulai menanam akar. Ia tidak bergantung pada suasana khusyuk yang dipaksakan, tetapi tumbuh dari kejujuran batin yang terus dijaga, meski dalam kondisi lelah dan jatuh. Makrifat rasa juga mengajarkan cara baru memandang kesalahan. Dosa tidak lagi sekadar pelanggaran, tetapi luka dalam hubungan dengan Allah. Maka taubat pun berubah maknanya. Ia bukan lagi pelarian dari ancaman, tetapi kepulangan jiwa yang rindu. Air mata yang jatuh bukan karena takut neraka, melainkan karena hati merasakan jauhnya jarak saat lalai. Rasa ini menumbuhkan kesungguhan yang tenang, tanpa janji besar, tanpa sumpah berlebihan, hanya tekad lembut untuk tidak menjauh lagi. Bab ketiga ini adalah tentang penyerahan yang semakin dalam, bukan penyerahan yang pasif, tetapi penyerahan yang sadar bahwa Allah lebih tahu arah terbaik bagi jiwa. Ketika getaran ini mulai menetap, seseorang tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda keistimewaan. Ia cukup menjaga rasa, karena di sanalah petunjuk bersemayam. Jika engkau merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan, jangan takut. Bisa jadi itu bukan kehilangan arah, melainkan jiwa yang sedang diputar menghadap kiblat sejatinya.
Bab 4. Saat kehadiran Allah terasa tanpa diminta. Pada kedalaman tertentu, makrifat rasa menghadirkan pengalaman yang sulit diungkapkan dengan bahasa. Allah terasa dekat tanpa perlu dipanggil, hadir tanpa diminta, dan mengawasi tanpa menekan. Ini bukan perasaan yang dibuat-buat, melainkan kesadaran yang tumbuh alami ketika hati telah cukup bersih untuk merasakan. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi mengejar pengalaman spiritual, karena justru ketika mengejar, rasa itu menjauh. Kehadiran ilahi hanya menetap pada jiwa yang tenang dan tidak menuntut. Dalam keadaan ini, doa mengalami pergeseran yang halus. Permintaan tidak lagi mendominasi, karena hati mulai percaya bahwa Allah mengetahui kebutuhan sebelum lisan bergerak. Banyak doa berubah menjadi pengakuan, kejujuran, dan penyerahan. Bahkan diam pun menjadi doa, karena di dalam diam itu ada kehadiran penuh. Seseorang mulai memahami bahwa tidak semua komunikasi harus berupa kata, sebab ada bahasa rasa yang hanya dipahami oleh hati dan Tuhan. Makrifat rasa juga melahirkan sikap batin yang baru terhadap kehidupan. Ujian tidak lagi langsung ditolak, dan nikmat tidak lagi langsung digenggam erat. Keduanya diperlakukan sebagai amanah yang sama-sama menguji kejujuran rasa. Ketika senang, hati menjaga agar tidak lupa. Ketika sempit, hati menjaga agar tidak berpaling. Keseimbangan ini bukan hasil latihan mental, melainkan buah dari rasa yang telah mengenal siapa sumber segala keadaan. Namun di fase ini, bahaya yang paling halus justru muncul. Rasa nyaman dengan kedekatan bisa berubah menjadi kelengahan jika tidak dijaga. Seseorang bisa merasa telah sampai, lalu berhenti merendah. Padahal makrifat sejati justru semakin membuat jiwa merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Maka penjagaan terbesar pada tahap ini adalah adab batin. Menjaga rasa takut yang lembut, rasa berharap yang jujur, dan rasa cinta yang tidak menuntut balasan apapun. Bab ini mengajarkan satu rahasia penting, bahwa kehadiran Allah bukan sesuatu yang harus dikejar keluar, tetapi dijaga di dalam. Ketika hati mulai terbiasa dengan kehadirannya, jangan sibuk menceritakan, jangan sibuk membandingkan, dan jangan sibuk menilai. Cukup jaga kebersihan rasa, karena di sanalah langit dan bumi bertemu dalam diam. Jika saat ini engkau merasa ditemani tanpa suara, ketahuilah, itu bukan imajinasimu, melainkan undangan untuk semakin rendah dan semakin jujur di hadapannya. Bab 5. Saat diri mulai menghilang dalam kesadaran. Ketika makrifat rasa semakin matang, perubahan terbesar terjadi bukan di luar, tetapi di dalam cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ego perlahan melemah, bukan karena dihancurkan, tetapi karena tidak lagi diberi pusat perhatian. Diri tidak lagi merasa sebagai poros segalanya. Ada kesadaran yang tumbuh bahwa hidup ini sedang digerakkan, bukan dikendalikan sepenuhnya. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan ringan yang aneh, seolah beban pembuktian diri satu persatu dilepaskan dari pundak jiwa. Kesadaran ini membuat hati lebih mudah menerima. Pujian tidak lagi mengangkat, celaan tidak lagi merobohkan. Bukan karena hati menjadi keras, tetapi karena ia telah berpindah sandaran. Penilaian manusia terasa kecil dibandingkan pandangan Allah yang senantiasa menembus batin. Maka seseorang mulai hidup dengan kejujuran yang tenang, tidak sibuk memperindah citra, dan tidak tergesa membela diri. Semua dijalani apa adanya, karena rasa telah menemukan tempat pulangnya. Pada fase ini, rasa kebersamaan dengan Allah semakin mendalam. Kesendirian tidak lagi terasa sepi, dan keramaian tidak lagi mencuri arah. Hati belajar berdiri sendiri di hadapan Tuhan, tanpa bergantung pada suasana atau pengakuan. Bahkan ketika tidak ada getaran yang terasa, tidak ada haru, dan tidak ada tangis, keyakinan tetap menetap. Inilah kematangan rasa ketika iman tidak lagi bergantung pada rasa manis, tetapi pada kesetiaan yang hening. Makrifat rasa juga membentuk cara baru dalam memandang sesama. Seseorang tidak lagi mudah menghakimi, karena ia sadar betapa rapuhnya dirinya tanpa pertolongan Allah. Muncul kasih yang lembut, bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena merasa sama-sama membutuhkan rahmat. Kesalahan orang lain tidak lagi menjadi bahan pembanding, melainkan cermin untuk semakin merendah.
Inilah akhlak batin yang lahir dari rasa, bukan dari tuntutan moral semata. Bab kelima ini adalah tentang lenyapnya pusat keakuan tanpa kehilangan identitas sebagai hamba. Justru di saat diri terasa mengecil, kehadiran Allah terasa membesar. Seseorang tidak merasa hilang, tetapi ditemukan kembali dalam posisi yang tepat. Jika engkau mulai merasa tidak perlu lagi diakui, tidak haus dipuji, dan tidak takut dilupakan, jangan panik. Bisa jadi itulah tanda bahwa rasa sedang mengajarkan makna sejati dari menjadi hamba yang benar-benar hidup di hadapannya. Bab 6. Ketenangan yang tidak bergantung keadaan. Pada tahap ini, makrifat rasa melahirkan ketenangan yang tidak mudah diguncang oleh perubahan. Bukan karena hidup menjadi ringan, tetapi karena hati tidak lagi menggantungkan damai pada situasi. Senang dan sulit datang silih berganti, namun jiwa tidak ikut naik dan jatuh secara berlebihan. Ada pusat kesadaran yang tetap diam, seolah hati telah menemukan tempat berpijak yang tidak tersentuh oleh gelombang luar. Inilah ketenangan yang tidak bisa dipelajari, hanya bisa tumbuh dari rasa yang telah mengenal sumbernya. Ketenangan ini bukan berarti tidak ada kesedihan atau luka. Air mata masih jatuh, doa masih terucap, dan rasa perih tetap terasa. Namun di balik semua itu, ada keyakinan yang menetap bahwa segala sesuatu sedang berada dalam genggaman Allah. Kesadaran ini membuat jiwa tidak memberontak pada takdir, meski tidak selalu memahami maksudnya. Hati belajar bersandar tanpa syarat, menerima tanpa menuntut penjelasan segera. Makrifat rasa pada fase ini mengajarkan seni menunggu. Menunggu bukan sebagai keterpaksaan, tetapi sebagai ibadah batin. Ketika doa belum terjawab, hati tidak menjadi pahit. Ketika jalan terasa tertutup, jiwa tidak tergesa memaksa. Ada kepercayaan yang tumbuh bahwa keterlambatan bukan penolakan, dan kesunyian bukan ketidakhadiran. Allah tetap bekerja meski tanpa tanda yang bisa ditangkap mata. Dalam ketenangan ini, ibadah menjadi lebih jujur. Tidak lagi dilakukan demi rasa tertentu atau pengalaman tertentu. Seseorang salat karena itu adalah pertemuan, bukan karena ingin merasa khusyuk. Seseorang berzikir karena itu adalah nafas jiwa, bukan karena mengejar ketenangan. Justru karena tidak menuntut apa-apa, ketenangan itu menetap lebih lama dan lebih dalam, seperti danau yang tidak terguncang angin. Bab ke-6 ini mengajarkan bahwa puncak makrifat rasa bukanlah ledakan spiritual, tetapi kestabilan batin. Saat engkau mampu tetap tenang di tengah ketidakpastian, tetap lembut di tengah tekanan, dan tetap berharap tanpa gelisah, ketahuilah bahwa rasa sedang bekerja dengan sempurna. Inilah tanda bahwa jiwa tidak lagi bergantung pada dunia untuk merasa utuh, karena ia telah menemukan sandaran yang tidak pernah goyah. Bab 7. Saat hidup terasa diawasi dengan cinta. Pada kedalaman makrifat rasa, kesadaran akan pengawasan Allah berubah wajah. Ia tidak lagi terasa sebagai tekanan, tetapi sebagai penjagaan yang penuh cinta. Hati merasa diawasi, namun tidak terancam. Justru muncul rasa aman yang lembut, seolah ada zat yang maha mengetahui setiap niat, bahkan sebelum ia menjadi gerak. Kesadaran ini membuat jiwa lebih berhati-hati, bukan karena takut hukuman, tetapi karena tidak ingin menyakiti hubungan yang begitu dekat dan suci. Perasaan diawasi dengan cinta melahirkan kejujuran yang mendalam. Seseorang mulai menjaga batin lebih serius daripada menjaga penampilan. Niat menjadi perhatian utama, bahkan ketika perbuatan tampak biasa. Hati tidak lagi nyaman berlama-lama dalam lintasan pikiran yang kotor, meski tidak ada yang tahu. Ini bukan karena ingin terlihat saleh, tetapi karena rasa telah mengenal betapa halusnya kehadiran Allah di ruang batin yang paling tersembunyi. Makrifat rasa pada tahap ini mengubah cara memandang waktu. Masa lalu tidak lagi menjadi beban yang menekan, dan masa depan tidak lagi menjadi kecemasan yang menguras. Yang tersisa adalah kesadaran hadir di saat ini, bersama Allah. Setiap detik menjadi bernilai, bukan karena produktivitas, tetapi karena kehadiran. Bahkan aktivitas sederhana pun terasa sakral, karena dilakukan dalam kesadaran bahwa Allah menyertai setiap langkah, setiap niat, dan setiap tarikan nafas. Kesadaran ini juga menumbuhkan rasa malu yang indah.
Bukan malu yang melumpuhkan, tetapi malu yang menghidupkan adab. Seseorang enggan bermaksiat bukan karena takut diketahui manusia, tetapi karena merasa tidak pantas berpaling saat sedang diperhatikan dengan kasih. Malu ini tidak melahirkan putus asa ketika jatuh, tetapi mendorong segera kembali. Taubat menjadi cepat, ringan, dan penuh harap, karena rasa tahu bahwa pintu tidak pernah benar-benar tertutup. Bab ketujuh ini adalah tentang hidup dalam pengawasan yang menenangkan. Saat engkau merasa setiap langkahmu ditemani, setiap niatmu disaksikan, dan setiap kejatuhanmu diperhatikan dengan kasih, jangan anggap itu ilusi. Bisa jadi itu adalah buah dari rasa yang telah cukup bersih untuk menyadari kehadirannya. Jika rasa ini terjaga, hidup tidak lagi dijalani dengan ketakutan, tetapi dengan kehati-hatian yang lembut dan cinta yang terus tumbuh dalam diam. Bab 8. Keheningan yang menjadi guru sejati. Pada tahap ini, makrifat rasa membawa jiwa ke wilayah hening yang berbeda dari sebelumnya. Hening yang tidak kosong, tetapi penuh makna. Dalam keheningan ini, tidak banyak kata yang diperlukan, karena hati telah belajar mendengar tanpa suara. Seseorang mulai memahami bahwa tidak semua petunjuk datang melalui bacaan atau nasihat. Ada bimbingan yang turun sebagai kejernihan batin, sebagai rasa tahu yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa benar dan menenangkan. Keheningan ini mengajarkan cara baru dalam belajar. Seseorang tidak lagi gelisah mencari jawaban di luar, karena ia mulai memperhatikan gerak halus di dalam. Setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap kehilangan dibaca sebagai pesan yang memiliki makna. Bukan makna yang dipaksakan, tetapi makna yang muncul dengan sendirinya saat hati cukup diam untuk menerima. Inilah ilmu rasa yang tidak tertulis, tetapi tertanam kuat dalam jiwa. Makrifat rasa pada fase ini juga mengubah cara berbicara. Kata-kata menjadi lebih sedikit, namun lebih terjaga. Seseorang tidak lagi merasa perlu berkomentar tentang segalanya, karena ia sadar bahwa diam seringkali lebih jujur. Ketika berbicara, yang keluar bukan dorongan untuk menguasai, tetapi keinginan untuk menenangkan. Bahkan ketika harus menegur, ada kelembutan yang menyertai, karena hati telah belajar dari keheningan yang penuh kasih. Dalam keheningan ini, hubungan dengan Allah terasa sangat personal. Tidak banyak permintaan, tidak banyak keluhan. Yang ada adalah kebersamaan yang hening, seperti duduk bersama tanpa perlu berbincang. Hati merasa cukup hanya dengan hadir. Jika doa pun terucap, ia keluar sederhana, jujur, dan tanpa hiasan. Rasa tidak lagi mencari pengalaman tinggi, karena keheningan itu sendiri telah menjadi anugerah yang dalam. Bab ke-8 ini mengajarkan bahwa guru terbesar dalam perjalanan makrifat rasa adalah keheningan yang dijaga. Saat engkau mampu duduk dengan dirimu sendiri tanpa gelisah, mampu diam tanpa merasa hampa, dan mampu hadir tanpa tuntutan, ketahuilah bahwa rasa sedang mengajarimu secara langsung. Jangan takut pada sunyi, karena di sanalah seringkali Allah berbicara paling jelas kepada hati yang mau mendengarkan. Bab 9. Cinta yang tidak meminta balasan. Pada kedalaman makrifat rasa, hubungan dengan Allah berubah menjadi cinta yang tidak menuntut apapun. Bukan lagi cinta yang bergantung pada terpenuhinya doa atau lancarnya urusan, tetapi cinta yang hadir karena mengenal. Hati mencintai bukan karena diberi, melainkan karena sadar bahwa dirinya hidup oleh pemberian yang tak pernah terhitung. Pada tahap ini, seseorang mulai beribadah bukan demi surga dan bukan karena takut neraka, tetapi karena merasa tidak pantas jauh dari zat yang begitu dekat. Cinta ini melahirkan keikhlasan yang sunyi. Amal dilakukan tanpa riuh batin, tanpa perhitungan balasan. Bahkan ketika kebaikan tidak dihargai, hati tetap tenang. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena sandaran telah berpindah. Allah menjadi satu-satunya saksi yang cukup. Rasa ini membuat jiwa ringan, karena ia tidak lagi membawa beban harapan pada manusia yang terbatas dan sering berubah. Makrifat rasa juga memurnikan niat dengan cara yang sangat halus. Seseorang menjadi lebih peka terhadap dorongan-dorongan tersembunyi di dalam dirinya. Ketika muncul keinginan untuk dipuji, hati segera mengenalinya. Ketika muncul rasa ingin dianggap, jiwa segera menegur dengan lembut.
bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran. Inilah penjagaan batin yang lahir dari cinta, bukan dari ketakutan akan kehilangan derajat. Cinta yang tidak meminta balasan juga mengubah cara memandang penderitaan. Ujian tidak lagi dibaca sebagai tanda ditinggalkan, tetapi sebagai bentuk perhatian yang dalam. Hati percaya bahwa Allah tidak mendekatkan cobaan untuk menjauhkan, melainkan untuk membersihkan. Kesadaran ini membuat jiwa mampu bertahan tanpa mengeras, mampu sabar tanpa mematikan rasa, dan mampu berharap tanpa kegelisahan. Bab ke-9 ini adalah tentang puncak kemurnian rasa, ketika cinta tidak lagi bersyarat. Jika engkau mulai merasa cukup hanya dengan berdekatan, cukup hanya dengan diingat, dan cukup hanya dengan dijaga olehnya, maka engkau sedang berjalan di wilayah yang sangat sunyi dan sangat indah. Jagalah cinta ini dalam diam, karena cinta yang paling dalam tidak perlu diumumkan. Ia hanya perlu setia dan terus hadir dalam setiap nafas yang kembali kepadanya. Bab 10. Kembali sebagai hamba, hidup sebagai cahaya. Pada akhir perjalanan makrifat rasa, seseorang tidak merasa telah sampai ke puncak apapun. Justru yang muncul adalah kesadaran untuk kembali menjadi hamba yang sederhana, yang hidup tanpa tuntutan, ingin dipahami atau diistimewakan. Semua pengalaman batin yang dalam tidak dijadikan identitas, tidak dijadikan klaim. Ia disimpan sebagai rahasia antara jiwa dan Allah. Pada tahap ini, seseorang hidup apa adanya, namun dengan rasa yang telah jernih dan tertata. Marifat rasa tidak menjauhkan seseorang dari dunia, tetapi mengembalikannya dengan cara yang baru. Ia tetap bekerja, berinteraksi, dan menjalani peran, namun tidak lagi larut. Dunia disentuh tetapi tidak menggenggam hati. Setiap aktivitas menjadi ladang ibadah, bukan karena dibungkus niat yang dipaksakan, tetapi karena kesadaran akan kehadiran Allah tidak pernah benar-benar pergi. Inilah keseimbangan yang lahir dari rasa yang matang. Dalam fase ini, keberadaan seseorang menjadi tenang dan menenangkan. Tanpa banyak bicara tentang spiritualitas, kehadirannya justru menghadirkan rasa damai. Bukan karena kesempurnaan, tetapi karena kejujuran. Orang-orang mungkin tidak tahu apa yang ia lalui di dalam, tetapi merasakan kelembutan dalam sikapnya. Inilah cahaya yang tidak dibuat-buat, cahaya yang lahir dari hati yang telah lama berdialog dengan keheningan. Makrifat rasa pada akhirnya tidak melahirkan manusia yang merasa istimewa, tetapi manusia yang merasa cukup. Cukup dengan Allah, cukup dengan jalan yang diberikan, dan cukup dengan peran yang diamanahkan. Ketika jatuh, ia bangkit tanpa drama. Ketika berhasil, ia merendah tanpa perlu diingatkan. Semua dijalani dalam kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang menjadi tinggi, tetapi tentang tetap terhubung. Bab terakhir ini adalah penutup yang terbuka. Tidak ada garis akhir yang tegas, karena makrifat rasa bukan tujuan, melainkan cara hidup. Jika setelah semua ini engkau merasa lebih lembut, lebih tenang, dan lebih jujur dalam berhadapan dengan Allah, maka perjalanan itu sedang berlangsung dengan baik. Teruslah melangkah tanpa merasa memiliki apapun, karena justru dalam kepasrahan, itulah cahaya hidup sebagai hamba akan terus menyala, diam-diam, namun menyentuh langit. Jika engkau memahami ini hanya dengan pikiran, maka ia akan berlalu. Tetapi jika hatimu ikut bergetar, maka jagalah rasa itu dalam diam. Makrifat bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk ditunduki. Teruslah berjalan sebagai hamba yang jujur, karena yang paling dekat dengan Allah bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang paling dalam berserah.